Goblok. Goblok, orang goblok. Apa hubungannya pohon dengan aspal? Ya, kalaupun ada pengaspalan, tinggal ditulis. Maaf, jalan Anda terganggu karena ada proyek pengaspalan oleh negara. Itu yang benar. Ya, nggak ada hubungannya itu. Nggak perlu mesti dilihat-lihat orang ada pengaspalan. Ya. Nah, yang kedua, jalan pastinya macet. Tinggal ada mengatur jalan. Dengan tulisan itu aja sudah cukup. Ya, maaf jalan Anda terganggu karena ada proyek pengaspalan. Ya. Dan kalau pohon pun sudah besar, bukan ditebang dari awalnya, bukan ditebang dari bawah, dipangkas. Ya, dahan dan rantingnya itu yang benar. Memang orang goblok kau. Ya, kaki alat transportasi, taman tempat parkir air. Aduh, goblok. Hanya orang-orang yang nggak berpikiran waras lah yang mau memilih kau. Ya, oke, selalu pakai akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan, dan juga kita akan mendengar bagaimana tanggapan dan hujatan netizen terhadap pernyataan dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Tidak segan-segan netizen mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan itu goblok. Oke, mari kita bersama-sama menyaksikan cuplikan-cuplikan video berikut ini, dan nanti di akhir video baru saya akan memberikan tanggapan. Mari kita simak bersama-sama. Ketika Anies ditanya, kenapa tebang pohon di Monas? 190 pohon kenapa Anda tebang? Itu dua hal yang berbeda terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Dua hal yang Itu berbeda adalah uji coba aspal di kawasan salah satu ruas jalan di Monas. Uji coba aspal waktu itu bersamaan dengan proses renovasi Monas. Yang ada hubungannya. Hanya dikerjakan di minggu-minggu yang bersamaan. Jadi kalau orang lewat, kelihatan ini satu lagi masangin aspal, lagi uji coba. Yang kedua, sedang ada renovasi Monas. Waktu itu kan formulanya rencana akan digunakan di Monas. Nah, kita ingin menjaga supaya batu-batu Monas itu tidak dicabut. Caranya dipasangi karpet, terus di atas karpetnya dipasang aspal. Anies. Itu dilakukan juga di Paris, di sekitar Menara Eiffel. Itu batu-batunya tidak diubah, dipasang karpet di bawahnya, semacam karpet ya, terus pasang aspal. Itu lagi uji coba, yang tidak ada hubungannya dengan renovasi, hanya dikerjakan di minggu-minggu yang ditanya tadi kan kenapa pohon-pohon di Monas dipotong kan? Ini adalah hasil sayembara. Sayembara. Dan sayembara ini merujuk kepada Kepres nomor 25 tahun 95 tentang rancangan Monas yang seharusnya. Yang seharusnya itu merujuk kepada rancangan yang dibuat arsitek Silaban. Dalam rancangan arsitek Silaban itu, Monas itu ada Tugu Monas di tengah, lalu ada 4 jalan yang diagonal, dan 1 di sisi selatan yang kosong. Rancangan aslinya begitu. Dan itu ada di Kepres nomor 25. Jadi, peran arsitek perancang renovasi ini mengembalikan kepada desain awal, di mana di sisi selatan itu memang kosong, dan itulah yang dipakai untuk upacara, untuk acara-acara memang di situ menghadap ke arah Monas. Karena tempat itu puluhan tahun tidak pernah digunakan, ditanami pohon-pohon itu semua. Yang kemudian terjadilah ada 190 pohon, karena selama bertahun-tahun tempat itu nggak pernah desain itu nggak pernah dilaksanakan. Jadi yang kami lakukan adalah memindahkan pohon itu ke tempat yang seharusnya. Ada proses penambangan di sisi barat yang sekarang jadi tempat parkir. Itu seharusnya pohon semua. Justru di tengah itulah yang sisi selatan itu yang kosong. Itu rancangan yang ada di Kepres nomor 25 tahun 95 di kawasan salah satu ruas jalan di Monas.
Halo, salam toleransi. NKRI harga mati, selalu pakai akal sehat, 100% mundur di bata. Goblok. Goblok, orang goblok. Apa hubungannya pohon dengan aspal? Ya, kalaupun ada pengaspalan, tinggal ditulis. Maaf, jalan Anda terganggu karena ada proyek pengaspalan oleh negara. Itu yang benar. Ya, nggak ada hubungannya itu. Nggak perlu mesti dilihat-lihat orang ada pengaspalan. Ya. Nah, yang kedua, jalan pastinya macet. Tinggal ada yang mengatur jalan. Dengan tulisan itu aja sudah cukup. Ya, maaf, jalan Anda terganggu karena ada proyek pengaspalan. Ya. Dan kalau pohon pun sudah besar, bukan ditebang dari awalnya. Bukan ditebang dari bawah, dipangkas. Ya, dahan dan rantingnya itu yang benar. Memang orang goblok kau. Ya, kaki alat transportasi, taman tempat parkir air. Aduh, goblok. Hanya orang-orang yang nggak berpikiran waras lah yang mau memilih kau. Ya, oke, selalu pakai akal sehat. Salam toleransi, NKRI harga mati, 100% mudah dibakar. Lalu kemudian saya mengenal seorang Ganjar Pranowo. Saya berbicara, kami berbincang, kami duduk, kecepatan berpikirnya, ide-ide cemerlangnya, fisiknya yang kuat, energi, itu menjanjikan untuk masa depan Indonesia. Itu sangat memberi harapan bahwa inilah pemimpin masa depan Indonesia. Lalu kita pergi ke Pak Anies. Pak Anies orang yang sangat pandai dalam berkata-kata. Hanya mungkin Anies adalah orang yang pandai dalam berkata-kata. Saya pribadi agak kecewa. Di situ saja problem saya. Lalu dan saya mempunyai alasan untuk membaca dan menilai Pak Anies, sehingga saya berpikir saya respect Pak Anies, tapi mungkin atau kemungkinan besar memang saya tidak mendukung Pak Anies, misalnya begitu. Saya sebenarnya. Tapi artinya bahwa ini harusnya menjadi kerangka berpikir seluruh rakyat Indonesia untuk melihat sosok-sosok ini tidak hanya dari survei di atas permukaan, tapi lebih ke dalam lagi, Bang. Melihat inner self, diri mereka yang di dalam. Karena kalau diri luar, Bang, outer self itu gampang disulap, Bang. Banyak salon sekarang, orang bisa cantik mendadak. Banyak tempat orang untuk bisa menyuci dosa secara duniawi, maksud saya. Tetapi untuk mengenal orang lebih dalam, itulah hakikat kepemimpinan itu ada di dalam kualitas inner self itu. Maka kita harus tahu si A ini siapa di masa lalu, si B ini siapa di masa lalu, si C siapa, dan ke depan dia mau kemana. Selamat siang, Merdeka. Merdeka. Halo, yang teriak-teriak Anies 2024 itu calon wali kota dan wakil wali kota Makassar ya. Oh, Ini bukan buat capres di pemilu 2024. wakil calon wali kota dan wakil wali kota di Makassar. Wakil wali kota Makassar. Saya sebagai warga Makassar mendukung sepenuhnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi wali kota dan wakil wali kota Makassar. Oh ya. Sulawesi Selatan. Merdeka. Orang Makassar asli ternyata ini yang bilang. Bangun kota Makassar lebih baik. Itu hebat. Nah, prestasi Anda akan dibantu dan didukung rakyat dan warga Makassar. Oke? Mantap. Bukan hanya kota Nusantara satu di Kalimantan Timur, tapi lebih dari 14 kota di Anies Baswedan sungguh keliru dalam membuat perbandingan terkait dengan pertumbuhan antar kota. Bagaimana dia bisa menggunakan IKN sebagai salah satu standar pertumbuhan kota, sementara IKN masih dalam tahap pembangunan awal. Bagaimana Anies bisa menganggap, ibarat kita dianggap bahwa alokasi dana untuk membangun rumah harusnya sama dengan alokasi dana untuk merawat rumah yang sudah ada? Itu kan keliru. Disinilah kelihatan bahwa Anies hanya ingin agar IKN terkesan buruk di masyarakat. Kalau dia memang ingin bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kenapa dia nggak bicara tentang Jakarta yang sekarang menjadi pusat segala-galanya misalnya, atau katakanlah kota-kota di Jawa lainnya? Karena tentu ketika dia ngomongin tentang Jakarta sebagai contoh, maka orang-orang akan ke-trigger untuk menganggap IKN itu baik. Anies nggak mau IKN dianggap baik, maka dia ngomong IKN. Akhirnya apa? Pandangannya menjadi keliru. Bagaimana bisa dia membandingkan IKN yang masih dalam tahap pembangunan awal malah, dengan kota-kota yang sudah bertumbuh? Iya. Gimana coba?
pergerakan ekonomi apa yang sudah ada di IKN selain soal pembangunan dibandingkan dengan pergerakan ekonomi di kota-kota yang dia maksud. Kan konyol. Nah, inilah kelihatan bahwa Anies sebenarnya tidak punya kompetensi yang cukup untuk berdiri sebagai calon presiden. Kira-kira begitu. Luar biasa. Salah segaf itu adalah bohong besar alias hoax. Pasalnya, seperti yang sudah beredar di media sosial, serta penjelasan resmi dari Partai Demokrat, keputusan keluar dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungan ke Anies Baswedan karena memang Anies yang telah mengingkari perjanjian yang tertulis dalam piagam kerjasama Koalisi Perubahan. Lebih baik Bung Faisal membaca piagam kerjasama itu. Jangan asal menyebarkan hoax dan fitnahan kepada Pak SBY dan Ketum AHY. Lagian, terkait cawapres Anies, Pak Anies sendiri yang meminta AHY, baik secara langsung ataupun melalui tulisan seperti yang kita ketahui bersama dan disaksikan melalui media sosial yang beredar belum lama ini. Oke. Kalau misalnya Bang Faisal belum dapat yang namanya foto tulisan tangan Anies yang meminta langsung AHY menjadi cawapres, kalau belum, saya dengan senang hati akan share ke Bang Faisal. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kayaknya netizen ini sudah mulai benci ya dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Soalnya Anies ini memang pandai dalam berkata-kata. Kehebatan Anies dalam berkata-kata ini bahkan diakui oleh seorang pengamat politik yang bernama Boni Hargens yang kita nyimak dalam cuplikan video tadi. Ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas. Kita semua sudah bisa mampu untuk melihat rekam jejak dari setiap calon pemimpin yang ada di bangsa ini. Bahkan seorang tunanetra pun ikut menanggapi apa yang dikatakan oleh Anies Rashid Baswedan. Anies seolah-olah melihat IKN itu selalu salah dan tidak ada benarnya. Dan mungkin ada benarnya, karena dari dulu sampai sekarang kita mengetahui bahwa Anies Rashid Baswedan itu adalah sosok antitesanya Bapak Presiden Joko Widodo. Sehingga segala sesuatu yang dibangun oleh Bapak Presiden Joko Widodo atau apapun yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pasti akan selalu dianggap salah, dianggap tidak benar, dianggap tidak terkontribusi untuk bangsa dan negara. Itulah Anies Rashid Baswedan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lihat dari apa yang telah dikerjakan oleh Anies Rashid Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal-hal yang perlu kita pelajari adalah hal-hal yang mau kita ingin agar Indonesia ke depan itu tidak lagi terjadi seperti itu. Itulah alasan kenapa selalu saya katakan bahwa mari kita pelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin kita. Belakangan ini, video kebohongan Anies Rashid Baswedan, video kengibulan dari Bapak Anies Rashid Baswedan, video yang membuktikan bahwa Anies Rashid Baswedan itu adalah pribadi yang hanya pandai dalam berkata-kata, berseliweran di media sosial. Bahkan video-video dari zaman Oloe pun, saat ini kita bisa dengan mudah temukan itu di media sosial. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus cerdas. Kita harus mampu untuk memilah setiap informasi, setiap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Karena seorang Anies Rashid Baswedan adalah calon presiden, tidak main-main. Ini adalah poin penting bagi kita semua. Sehingga mari kita bersama-sama
kita berbagi informasi, kita bertukar pikiran, rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan di masa lalu. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dalam menjalani rutinitas harian kita. Jangan pernah menyerah.